Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua yang bertemu kembali dalam Renungan 79, dan mari terus mengalami pertumbuhan iman dalam 365 hari yang mengubahkan hidup kita. Resilient, tangguh dalam Tuhan. Ya puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali lagi, kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama akan belajar dari kitab 1 Tawarik pasal yang ke-10, ayat yang ke-13 sampai yang ke-14. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan. Oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan, dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah dan tidak meminta petunjuk Tuhan. Sebab itu Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. Ya puji Tuhan Bapak Ibu, judul renungan hari ini saya beri judul adalah Jangan beralih. Kita akan sama-sama belajar menggunakan metode OIA. Yang pertama adalah observasi. Ya, latar belakang dari cerita ayat ini adalah kitab 1 Tawarik itu adalah ditulis untuk mengingatkan kembali bagaimana bangsa Israel itu telah kembali dari pembuangan di Babel. Ya, supaya mereka mengingat kembali bahwa Tuhan itu adalah Allah yang setia. Ya, kitab ini ditulis kembali. Ya, penulis kitab 1 Tawarik ini adalah Nabi Ezra. Ya, Nabi Ezra di sini tidak hanya menceritakan tentang sejarah bangsa Israel, tetapi Nabi Ezra juga menunjukkan bahwa kehidupan yang diberkati oleh Tuhan adalah kehidupan yang tetap setia di dalam Tuhan. Ya, dan di pasal yang ke-10 ini bagaimana Nabi Ezra ini menceritakan akhir dari kehidupan Raja Saul, yaitu raja pertama dari bangsa Israel. Ya, kalau kita melihat ya, Raja Saul itu bukanlah raja yang sembarangan ya Bapak Ibu. Ya dipilih, ya diurapi oleh Tuhan sendiri untuk menjadi raja atas bangsa Israel. Ya, Tuhan mengurapinya serta menyertainya dalam beberapa peperangan. Ya, Tuhan membuat Saul ini berhasil ya untuk melawan musuh-musuh dari bangsa Israel. Namun seiring berjalannya waktu, ya Saul itu mulai berubah, hatinya mulai berubah. Ya tidak lagi menaati apa yang menjadi perintah Tuhan, ya tidak lagi mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan, ya ia melakukan apa yang menjadi keinginannya sendiri. Akhirnya apa? Akibatnya apa Bapak Ibu? Hubungannya dengan Tuhan itu semakin menjauh. Dan puncaknya adalah terjadi ketika bangsa Israel itu harus berperang melawan orang-orang Filistin pada saat itu. Nah, saat itu peperangan melawan bangsa Filistin ini berlangsung yang sangat berat Bapak Ibu. Ya, pasukan Israel ini mulai terdesak. Ya, banyak tentara Israel itu mulai gugur. Bahkan anak-anak dari Saul ini, ketiga anaknya termasuk Yonatan itu kalah dan meninggal. Ya, tewas waktu peperangan. Dan di situ mulailah ya perasaan Saul itu mulai penuh dengan rasa takut, penuh dengan rasa putus asa pada saat itu. Dan tengah-tengah keadaannya begitu sulit itu, ya Saul itu tidak datang kepada Tuhan, Bapak Ibu. Ya, ia tidak meminta petunjuk dari Tuhan harus seperti apa selanjutnya. Sebaliknya ia beralih mencari pertolongan kepada seseorang, yaitu pemanggil arwah. Ya, padahal Tuhan itu melarang untuk umat-umatnya melakukan hal tersebut. Saul ini di sini beralih ya dari Tuhan dan memilih jalan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itulah bagaimana firman Tuhan itu menjelaskan ya alasan mengapa kehidupan Saul itu berakhir dengan sangat tragis. Bukan karena ia kalah di dalam medan peperangan, ya tetapi ia tidak setia kepada Tuhan. Ia tidak berpegang pada firman Tuhan, ya. Ia tidak meminta petunjuk dari Tuhan dan justru malah beralih mencari pertolongan yang di tempat yang salah, Bapak Ibu. Dari kehidupan dari Raja Saul ini kita belajar Bapak Ibu ya, ketika hati itu mulai beralih kepada yang lain, ya keputusan-keputusan kita pun akan mengikutinya. Ya, keputusan yang kita ambil itu bisa membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya pernahkah kita tuh menyadari dalam kehidupan kita pun kita pernah melakukan hal yang sama? Ya mungkin kita masih datang gereja, kita masih baca firman Tuhan, bahkan kita masih melayani Tuhan, tetapi tanpa kita sadari, kita mulai beralih dari Tuhan. Ya, ketika masalah datang, kita tidak cepat-cepat cari Tuhan, ya, tetapi kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, atau kita lebih percaya ya dengan dunia ini daripada kita percaya terhadap firman Tuhan.
Dan sedikit demi sedikit hati kita mulai menjauh dari Tuhan. Bukan karena Tuhan meninggalkan kita Bapak Ibu, tetapi karena kita mulai beralih, hati kita mulai beralih dari Tuhan. Dan disinilah Bapak Ibu kita butuh yang namanya pedang roh atau firman Tuhan. Ya, Efesus 6 ayat 17 diingatkan kembali bagi kita semua bahwa pedang roh adalah firman Allah. Firman Allah yang akan menjaga hati kita untuk kita tetap dekat dengan Tuhan. Ya, menolong kita untuk kita mengenal apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita dan mengingatkan kita untuk kita tidak beralih ya dari Tuhan kepada hal-hal yang lain. Lalu yang menjadi pertanyaannya Bapak Ibu, bagaimana pedang roh atau firman Allah itu bisa menolong supaya kehidupan kita tidak beralih dari Tuhan? Interpretasi yang pertama adalah kita tetap berpegang. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat kembali ayat pokok kita di ayat yang ke-13, di situ mengatakan bahwa Saul itu tidak berpegang pada firman Tuhan. Artinya Saul itu tidak menjadikan firman Tuhan itu sebagai pedoman di dalam kehidupannya. Ya padahal Tuhan itu sudah menyatakan apa yang menjadi kehendaknya kepada Saul. Tuhan sudah memberitahunya. Ya. Dan Saul itu tahu apa yang sebenarnya harus ia lakukan. Tetapi Saul di sini memilih untuk mengikuti pikirannya sendiri daripada menaati apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan disinilah bagaimana awal mula Saul itu mulai beralih hatinya dari Tuhan ke hal-hal yang lain yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan perhatikan Bapak Ibu bahwa Saul itu tidak jatuh hanya dalam waktu 1 hari. Ya, semua dimulai ketika ia itu mulai tidak berpegang pada firman Allah atau ia mulai berhenti berpegang pada firman Tuhan. Ketika firman itu tidak lagi menjadi dasar di dalam kehidupan Saul, ya, keputusan demi keputusan yang dibuat itu pun akan semakin membuat Saul ini jauh dari Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, hal ini pun bisa terjadi di dalam kehidupan kita ya. Kita mungkin masih bisa datang beribadah ya, membaca Alkitab ya, tetapi pertanyaannya, apakah firman Tuhan itu benar-benar menjadi dasar di dalam kehidupan kita? Atau menjadi dasar kita mengambil sebuah keputusan? Ya, saat kita menghadapi persoalan, apakah kita lebih dahulu bertanya apa yang jadi kehendak Tuhan? Atau kita saat kita mengambil ada permasalahan di dalam kehidupan kita atau persoalan dalam kehidupan kita, ya kita berpikir apa ya yang menguntungkan, apa ya yang mudah buat saya lakukan. Jika firman Tuhan itu tidak lagi menjadi dasar di dalam kehidupan kita, tidak lagi menjadi pegangan di dalam kehidupan kita, lama-kelamaan hati kita itu akan mudah dipengaruhi oleh cara-cara berpikir dunia ini. Ya, kita mulai menganggap sesuatu yang salah itu jadi hal yang biasa. Ya, dan kita menganggap yang benar itu justru sesuatu yang berat untuk kita lakukan. Karena itu, Bapak Ibu, kita tetap butuh pedang roh di dalam kehidupan kita, yaitu firman Allah. Ya, firman Tuhan itu bukan hanya untuk kita baca Bapak Ibu, ya bukan untuk kita renungkan saja, tetapi untuk kita pegang ya. Firman itu menjadi penuntun di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita harus mengambil keputusan, ya, menjadi pengingat kita ya ketika kita mulai menyimpang, kita ingat kembali firman Tuhan yang pernah kita renungkan. Firman itu menjadi dasar dari kehidupan kita, agar kehidupan kita tetap berjalan sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Di dalam Yosua 1 ayat 8, ya di situ saya bacakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya, perhatikan Bapak Ibu, ya di sini sebelum Tuhan itu berbicara tentang yang namanya keberhasilan. Ya, Tuhan terlebih dahulu memerintahkan Yosua itu untuk merenungkan dan melakukan firman Tuhan terlebih dahulu. Artinya bagaimana hidup kita yang diberkati itu dimulai dari hati kita yang berpegang pada firman Tuhan. Karena itu ya jangan hanya kita baca firman Tuhan, tetapi kita harus menaati firman Tuhan. Ya, semakin kita berpegang pada firman Tuhan, semakin kita tidak mudah beralih pada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, ya, bagaimana
Yang kedua adalah tetap mencari. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat di ayat yang ke-14 ya Bapak Ibu, di situ Saul itu tidak meminta petunjuk dari Tuhan. Ya, di tengah keadaan yang begitu sulit yang dihadapi Saul, tetapi Saul itu tidak mencari Tuhan. Ya, ia malah mencari pertolongan di tempat yang salah. Ya, ia memanggil arwah ya untuk mengetahui apa selanjutnya yang harus dilakukan. Dan dari sini kita juga belajar Bapak Ibu, ketika seseorang itu beralih dari Tuhan, hal pertama yang dilakukannya adalah ia meninggalkan kebiasaan untuk mencari Tuhan. Ya Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita hari-hari ini Bapak Ibu? Seringkali ya kita baru cari Tuhan itu ketika semua usaha yang kita lakukan itu mungkin tidak berhasil. Atau ketika kita cari Tuhan itu ketika kita mencoba segala upaya tapi tidak berhasil. Ya, kita mau menyelesaikan permasalahan kita dengan kemampuan kita tetapi tidak berhasil, baru kita cari Tuhan. Ya, ketika jalan itu sudah buntu, tidak ada jalan lagi, kita barulah datang kepada Tuhan. Padahal yang Tuhan inginkan itu bukanlah mencari Tuhan di akhir, tetapi harus mencari Tuhan itu di awal terlebih dahulu. Tuhan rindu kita menjadi pribadi-pribadi anak-anak Tuhan yang mencari Tuhan itu terlebih dahulu. Ya, di setiap keadaan, maupun keadaan baik maupun keadaan susah, kita harus cari Tuhan terlebih dahulu. Dan kita butuh pedang roh atau firman Tuhan. Firman Tuhan yang terus mengingatkan setiap kita ya, untuk kita terus datang kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Dan semakin kita hidup di dalam Tuhan, di dalam firman-Nya, semakin kita menyadari bahwa tidak ada tempat lagi yang lebih aman selain berada di dekat Tuhan. Di dalam Yesaya 55 ayat 6 dikatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Karena itu jangan jadikan Tuhan itu sebagai pilihan yang terakhir ketika masalah datang, tetapi jadikanlah Tuhan sebagai pribadi yang pertama yang harus kita cari. Ketika kita terus mencari Tuhan Bapak Ibu di dalam kehidupan kita, hati kita akan terus melekat kepada Tuhan. Dan hati kita tidak akan mudah teralih pada hal yang salah. Aplikasinya apa Bapak Ibu dalam kehidupan kita? Ya mulai hari ini mari kita terus melibatkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dalam setiap bagian dari kehidupan kita, mari kita libatkan Tuhan. Ya jangan menunggu sampai keadaan itu sulit terlebih dahulu baru kita cari Tuhan. Ya, tetapi biasakan datang kepada Tuhan sejak awal, ya setiap hari, baik melalui doa, kita merenungkan firman Tuhan, kita baca firman Tuhan, sehingga hubungan kita dengan Tuhan itu terpelihara, kita semakin dekat dengan Tuhan. Dan ketika masalah itu datang, persoalan itu datang dalam kehidupan kita, ya kita tidak terburu-buru untuk mengambil sebuah keputusan, ya hanya karena kita panik, hanya karena kita takut, atau hanya karena kita tidak ketemu ini jalan keluarnya. Tetapi kita ingat kembali bahwa kita bisa datang kepada Tuhan, kita berhenti sejenak, kita doa, kita meminta petunjuk kepada Tuhan apa yang harus kita lakukan, dan Tuhan akan menuntun setiap langkah kita Bapak Ibu. Jangan biarkan ya tekanan dalam hidup kita itu membuat kita beralih kepada hal-hal yang salah. Tetapi biarlah tekanan itu justru membawa kita semakin dekat lagi dengan Tuhan. Ya, kiranya setiap hari kita bisa berpegang tetap pada firman Tuhan, itu menjadi pedoman di dalam kehidupan kita. Kita tetap mencari Tuhan di dalam setiap keadaan kita, dan sehingga apapun yang terjadi, hati kita tidak akan beralih kepada hal-hal yang salah dan tetap kepada Tuhan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Bila setiap firman ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapak Ibu yang telah mengikuti Renungan 79. Ya kiranya ini menjadi berkat bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian baik mukjizat kesembuhan dan lain-lain, dapat menghubungi kami di nomor 0813 2742 0088. Ya Bapak Ibu, mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk setiap firman-Mu yang sudah kami terima Tuhan. Biarlah firman ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, mengingatkan kami Tuhan anak-anak-Mu agar kami tetap
teguh di dalam-Mu Tuhan, tidak beralih dalam hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kau mengingatkan kami untuk kami tetap berpegang teguh pada firman-Mu, tetap mencari Engkau Tuhan, mencari hadirat-Mu Tuhan. Bila setiap kehidupan kami selalu dekat hanya di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Ingatlah firman yang Engkau katakan kepada kami, keluarga besar GPD El Shaddai Magelang. Oleh karena Engkau telah membuat kami berharap, inilah penghiburan bagi kami keluarga besar GPD El Shaddai Magelang. Dalam sengsara, kami bahwa janji-Mu menghidupkan kami keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami terima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.